Selamat datang kami ucapkan kepada sahabat analis kebijakan, agen pelaksana kebijakan serta stakeholders terkait kebijakan publik. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang instrumen indeks kualitas kebijakan atau disingkat IKK yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Latar belakang dilaksanakannya pengukuran IK adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia. Pengembangan IKK dilatar belakangi terbitnya Permen Panrap Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dikembangkan dan diaplikasikannya instrumen IKK, diantaranya adalah dapat menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat serta dapat mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional. Kebijakan yang dapat diajukan sebagai sampel pengukuran adalah kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun dari waktu pengukuran IKK. Sementara itu, kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu dan kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam, internal. Di dalam pengukuran IKK, ada dua dimensi kebijakan yang diukur yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Dimensi perencanaan kebijakan mengukur agenda setting dan formulasi kebijakan. Sementara itu, evaluasi kemanfaatan kebijakan mengukur bagaimana implementasi kebijakan berjalan di lapangan dan bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dilaksanakan. Pengukuran IKK dimulai dari tahapan pengukuran mandiri yang dilaksanakan oleh admin instansi melalui laman ik.lan.go.id. Enumerator yang telah ditunjuk, menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan dan mengupload data dan bukti dukung sesuai dengan jawaban pertanyaan yang telah dipilih. Penilaian IKK dilakukan oleh tim LAN, hasil akhir dari penilaian berupa nilai IKK dengan skala 100, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik kualitas kebijakan yang telah diterbitkan. Selanjutnya, akan kita telah formulir pengukuran IKK pada sistem informasi IKK pada laman ikk.lan.go.id. Formulir penilaian agenda setting menjawab masalah yang menjadi alasan diusulkannya kebijakan. Enumerator wajib menjawab 7 pertanyaan dan mengisi bukti dukung sesuai dengan jawaban pertanyaan yang telah diisi. Bukti dukung yang diupload dapat berupa undangan rapat, pertemuan, FGD, naskah analisis kebijakan, rekomendasi kebijakan, dokumen keterkaitan dengan kebijakan nasional, berita media massa dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya terkait penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan. Beberapa bukti dukung yang perlu disiapkan seperti dokumen yang menunjukkan interaksi instansi dengan stakeholder terkait atau kelompok sasaran terkait penyaringan masalah. Bukti dukung tersebut dapat berupa notulen, daftar hadir rapat, rencana aksi, berita acara atau naskah rekomendasi kebijakan yang terkait dengan jawaban yang dipilih. Slide ini akan menjelaskan bagian kedua dari penilaian perencanaan kebijakan, yaitu penilaian formulasi kebijakan. Pada bagian ini terdiri dari 5 kategori dengan total pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan. Kategori pertama terkait karakteristik mendasar rumusan kebijakan yaitu perumusan kebijakan secara jelas dan opsi-opsi kebijakan lain yang juga perlu dipertimbangkan kemanfaatannya. Bukti dukung yang diperlukan berupa naskah akademik kebijakan atau background paper kebijakan. Pada kategori kedua terkait bagaimana orientasi kebijakan yang sedang dirumuskan tersebut ke depannya. Apakah kebijakan yang sedang dirumuskan tersebut mampu menjawab permasalahan yang akan timbul saat ini dan di masa yang akan datang? Bukti dukung yang diperlukan terkait pertanyaan ini adalah naskah akademik, background paper serta peta risiko kebijakan. Kategori selanjutnya yaitu kategori outward looking. Pada kategori ini, pertanyaan yang diajukan adalah untuk menjawab apakah rumusan kebijakan yang diajukan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal saja, tetapi juga mengakomodir serta mempertimbangkan kepentingan lingkungan eksternal kebijakan serta kelompok rentan yang berpotensi terkena dampak kebijakan. Bukti dukung yang diperlukan berupa naskah akademik, kajian kebijakan atau background paper yang mendasari formulasi kebijakan. Kategori keempat terkait bukti bahwa perumusan kebijakan telah melalui tahapan kajian dan analisis yang memadai serta didokumentasi secara benar. Oleh karena itu, bukti dukung yang perlu disiapkan adalah hasil kajian dan analisis kebijakan, serta dokumentasi proses kajian dan analisis tersebut. Kategori terakhir dari bagian penilaian formulasi kebijakan adalah inovatif. Kategori ini menjelaskan apakah kebijakan yang dirumuskan, menggunakan rancangan kebijakan dengan pendekatan baru sehingga lebih mudah diterima, dan memberikan nilai manfaat baru bagi stakeholder dan kelompok penerima manfaat. Bukti dukung yang disiapkan diantaranya adalah kajian dokumen analisis alternatif kebijakan, kajian kebijakan atau background paper yang mendasari formulasi kebijakan.
Selanjutnya, kita ke bagian kedua dari instrumen indeks kualitas kebijakan, yaitu penilaian evaluasi kemanfaatan kebijakan. Pada bagian ini akan membahas terkait bagaimana proses implementasi dan evaluasi kebijakan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan, perlu ditetapkan organisasi serta agen pelaksana implementasi kebijakan secara jelas, dan harus relevan dengan jenis kebijakannya, dibuktikan dengan SK-Tim. Di samping itu, perlu dilakukan uji coba kebijakan, yang dibuktikan dengan turunan kebijakan seperti surat edaran, kerangka acuan kerja dan sebagainya. Strategi implementasi kebijakan juga harus ditetapkan secara jelas. Untuk pelaksanaan implementasi kebijakan, diperlukan dukungan SDM dan anggaran sesuai dokumen RKA atau DPA. Kategori selanjutnya yaitu komunikasi kebijakan. Hal-hal yang ditanyakan dalam kategori ini adalah tentang strategi komunikasi kebijakan seperti apa yang diambil oleh agen pelaksana kebijakan, sehingga kebijakan dapat diterima kelompok sasaran, dan implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. Beberapa bukti dukung yang perlu disiapkan adalah notulen rapat atau telahan staf tentang penentuan rencana komunikasi kebijakan, dokumentasi kegiatan seperti foto, screenshot medsos, clipping media, dan sebagainya. Kategori ketiga yaitu monitoring implementasi kebijakan. Kategori ini membahas bagaimana proses monitoring implementasi kebijakan dilaksanakan. Intensitas pelaksanaan monitoring, ruang lingkup kegiatan monitoring serta tindak lanjut hasil monitoring implementasi kebijakan. Bukti dukung yang diperlukan untuk pertanyaan ini adalah laporan hasil monitoring kebijakan. Penilaian evaluasi kebijakan merupakan bagian akhir dari instrumen indeks kualitas kebijakan. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu efektivitas kebijakan, yang membahas apakah instansi pengampu telah melakukan evaluasi terkait efektivitas kebijakan. Bukti dukung yang diperlukan yaitu laporan evaluasi kebijakan yang memuat faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan kebijakan serta kesesuaian metode implementasi yang dipilih dan tindak lanjutnya. Kategori penilaian evaluasi kebijakan selanjutnya yaitu efisiensi. Dalam kategori ini menjelaskan apakah instansi pengampu telah melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya kebijakan, yang terdiri dari sumber daya manusia dan anggaran. Bukti dukung yang diperlukan yaitu laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan. Kategori terakhir adalah evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Kategori ini membahas apakah kebijakan yang telah diimplementasikan dapat diterima oleh kelompok sasaran dengan baik, apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan kelompok sasaran. Apakah kebijakan yang baru ini lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah. Bukti dukung dapat berupa laporan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak dan manfaat kebijakan serta evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya kebijakan. Demikianlah paparan sosialisasi instrumen indeks kualitas kebijakan kali ini. Semoga bermanfaat.